Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angel Purnama Salim dari kelas G dengan NIM akhir 250. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang telah saya buat. Jadi, bagian yang pertama adalah latar belakang. Makanan adalah salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar dan sangat penting untuk melangsungkan kehidupan. Makanan sendiri memiliki banyak jenis dan juga ciri khas yang berbeda-beda pada setiap daerah. Selain berbeda jenis dan ciri khas, mereka juga memiliki rasa yang berbeda dari setiap negaranya, dan juga cara penyajian ataupun teknik memasak yang berbeda. Oleh karena itu, ada yang dinamakan dunia kuliner, yang terdiri dari berbagai jenis makanan dari berbagai negara. Seiring berkembangnya zaman, banyak perubahan yang terjadi di dalam kuliner. Salah satunya dari segi penyajian, pengolahan, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena adanya tren, teknologi, dan juga inovasi-inovasi yang diciptakan oleh manusia. Selain itu, juga ada perkembangan di dunia kuliner yang berhubungan dengan teknologi ataupun mesin untuk membantu memasak. Penerapan teknologi di dunia kuliner ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas dan tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat. Selain menambah efisiensi, penerapan teknologi ini juga membantu usahawan khususnya di bidang kuliner untuk pemasaran produk melalui teknologi informasi. Jadi, di dalam teknologi ini tidak hanya ada teknologi seperti robot, AI, melainkan ada teknologi lain yang dapat diterapkan di dunia kuliner seperti teknologi informasi sebagai salah satu media promosi yang sudah digunakan oleh banyak usahawan melalui aplikasi seperti Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi. Latar belakangi saya menulis proposal penelitian ini adalah untuk meneliti lebih lanjut akan teknologi di dalam bidang kuliner di zaman sekarang ini. Selain itu, hal ini juga ditulis agar dapat memberikan ide-ide yang baru, keren, dan juga inovatif bagi pengusaha-pengusaha di luar sana, dan juga merupakan salah satu alternatif yang bagus dalam dunia kuliner sehingga dapat membantu usahawan-usahawan untuk terus berkembang dalam menciptakan produk-produk baru yang keren serta inovatif. Serta tentunya tidak lupa juga proposal ini saya tulis agar budaya-budaya yang sudah lama ada seperti masakan tradisional dapat bertahan di zaman sekarang ini sehingga tidak punah dan tetap dikenal oleh banyak masyarakat. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang kali ini saya ambil dalam proposal penelitian kali ini ada 5, yaitu yang pertama, bagaimana dampak teknologi dalam dunia kuliner, yang dimana pada rumusan masalah ini akan saya jabarkan dengan dampak-dampak positif maupun dampak-dampak negatif yang dibawa oleh teknologi dalam dunia kuliner. Lalu yang kedua, bagaimana contoh teknologi kuliner di masa sekarang? Untuk rumusan masalah yang kedua ini akan saya jelaskan dengan contoh-contoh teknologi yang sudah ada di zaman sekarang yang tentunya merupakan teknologi di bidang kuliner. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak teknologi bagi budaya ataupun masakan tradisional. Untuk yang kali ini hampir sama dengan rumusan masalah yang pertama, akan tetapi memiliki perbedaan dampaknya terhadap budaya-budaya tradisional di negara masing-masing. Apa saja solusi dari dampak baik dan dampak buruk dalam teknologi kuliner? Jadi ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak-dampak buruk itu terjadi di dalam penerapan teknologi di dunia kuliner. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan saya melakukan penelitian ini adalah memprediksi penerapan teknologi dalam dunia kuliner di masa yang akan mendatang. Jadi,
Tujuan penelitian ini salah satunya adalah untuk memprediksi teknologi yang mungkin akan terjadi di dalam dunia kuliner di masa depan, seperti penggunaan robot ataupun AI. Lalu yang kedua, untuk memberikan ide-ide yang dapat dikembangkan untuk teknologi dunia kuliner di masa sekarang. Jadi, pada tujuan yang kedua ini adalah untuk memberikan ide-ide pada pengusaha yang khususnya pada bidang kuliner agar dapat lebih mudah dalam hal inovasi sehingga usahanya dapat terus berkembang. Lalu yang ketiga yaitu memberikan tantangan usaha kuliner saat teknologi dalam dunia kuliner. Jadi, tujuan ketiga ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak-dampak buruk yang dapat menghambat usaha pada saat teknologi di dalam dunia kuliner ini berkembang pesat. Lalu yang terakhir, membantu usahawan khususnya di dalam dunia kuliner dengan cara memberikan edukasi tentang penerapan teknologi di dunia kuliner yang dapat sangat bermanfaat bagi usahawan baru ataupun UMKM dalam mengembangkan usaha dan mempertahankan usahanya di tengah persaingan dunia. Selanjutnya adalah manfaat penelitian bagi mahasiswa. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan dalam hal penelitian khususnya bagi peneliti, serta dapat bermanfaat bagi pembaca, sehingga dapat menambah pengetahuan dalam hal teknologi di dalam dunia kuliner, dan mempersiapkan diri akan prediksi yang mungkin terjadi dalam hal teknologi di dunia kuliner di masa sekarang, yang kemungkinan akan berguna pada usahawan di dalam dunia kuliner. Yang kedua, dapat juga menambah wawasan pengetahuan tentang tema penelitian yang dibahas. Hasil penelitian ini juga dapat mempersiapkan peneliti sekaligus penulis dalam menulis skripsi di semester akhir. Lalu yang kedua adalah manfaat penelitian ini bagi orang lain. Yang pertama yaitu hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penulis-penulis di luar sana yang mungkin juga mengutip tema serupa seperti ini, serta dapat juga membantu para mahasiswa atau para siswa yang kemungkinan memiliki tugas yang serupa. Terakhir adalah manfaat bagi para pengusaha. Yang pertama adalah dapat menjadi sebuah saran bagi pembaca ataupun seorang usahawan yang mungkin mereka hadapi di zaman sekarang ini ataupun di masa yang akan datang, sehingga dapat menjadi suatu solusi pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang ataupun usahawan tersebut. Selain itu, dapat juga berguna untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi seperti dampak buruk dari penggunaan teknologi yang akan saja terjadi. Lalu yang kedua, dapat memberikan referensi ide usaha serta penerapan teknologi yang dapat membantu pengusaha dalam menjalankan bisnis, khususnya dalam bidang kuliner, seperti pada usaha restoran, kafe, dan juga warung ataupun depot. Dan yang terakhir, dapat memberikan informasi yang berguna di masa sekarang. Lalu yang terakhir adalah jenis dan metode pendekatan penelitian yang saya gunakan. Jenis metode pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah campuran. Metode ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif, yang dimana pada metode kualitatif, penelitian yang digunakan berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang konteks, makna, dan karakteristik suatu fenomena. Lalu pada metode kuantitatif, metode penelitian yang digunakan adalah metode yang mengumpulkan data dan menganalisis data berupa angka ataupun statistik. Untuk metode pengumpulan data yang saya gunakan sendiri adalah metode wawancara, metode survei lapangan, metode studi dokumen, dan juga metode observasi. Dalam metode ini saya akan lakukan secara langsung dan juga akan saya lakukan secara online. Sebagai contoh, seperti pada saat sesi wawancara, saya akan langsung mewawancarai kepada
target yang sudah saya tentukan dengan metode semi terstruktur, yang dimana saya dapat menggali lebih lanjut tentang informasi-informasi yang saya perlukan, tetapi juga tetap terstruktur sesuai dengan data yang saya butuhkan. Lalu, untuk observasi yang saya gunakan adalah observasi berperan serta, yang dimana saya sebagai penulis dan juga saya sebagai peneliti ikut berperan serta dalam proses observasi. Untuk survei sendiri, saya menggunakan metode kuesioner yang saya akan membuatnya di Google Form ataupun manual. Dengan melakukan itu, saya akan memberikan langsung kepada target dan juga meminta tolong untuk mereka mengisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya perlukan. Lalu saya akan menganalisis data tersebut dengan metode yang sudah saya tentukan. Dan yang terakhir adalah studi dokumen. Studi dokumen ini saya lakukan dengan cara mencari referensi dari dokumen-dokumen seperti proposal, jurnal, ataupun skripsi yang mengangkat tema yang mirip dengan saya, sehingga saya dapat menjadikan hal tersebut sebagai suatu acuan untuk penelitian saya ini. Sekian dari saya, terima kasih.